Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam membaca Aisar al-Aqwal fi syarhi Tuhfat al-Atfal karya Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah masuk ke dalam pembahasan tentang hukum-hukum bacaan yang dimulai dengan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Baik. Ini sudah diambil idhar? Sudah. Berarti sekarang bait yang ke-8 atau setelahnya lagi? Sudah. Baik, berarti bait yang ke-9. Baik. Sebelumnya kata beliau itu linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Pada nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum bacaan di dalamnya. Disebutkan oleh Syekh pensyarah bahwa 4 hukum itu, yang pertama adalah idhar halqi, yang kedua adalah idgham, yang ketiga ada qalb, dan yang keempat ada al-ikhfa al-haqiqi. Baik. Dan untuk idhar kata beliau di bait setelahnya fal awwalul idharu qabla ahrufi lil haqqi sittun ruttibat fal ta'rifi. Untuk hukum idhar atau yang pertama dari 4 hukum yang disebutkan pada bait sebelumnya, al-idhar, yang dimana hukum al-idhar ini itu qabla ahrufi lil halqi, karena adanya nun sukun dan tanwin yang terletak sebelum huruf-huruf tenggorokan. Berapa huruf tenggorokan? Kata beliau sittun, yang 6. Ruttibat fal ta'rifi, yang tersusun maka ketahuilah. Apa huruf yang ke-6 itu? Nah, setelahnya lagi dijelaskan. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Disebutkan langsung 4. Ada hamzah, ha yang tebal, ain, dan ha yang tipis. Muhmalatani thumma ainun thumma ghainun kha'un. Muhmalatan itu artinya yang kosong dari titik. Lawannya muhmalah apa? Mu'jamah, yang memiliki titik. Kalau muhmalah yang tidak punya titik. Kembali ke mana ini? Ainun ha'un. Ya. Keduanya punya titik atau tidak? Tidak. Di sini faedah juga kemarin bahwa Al-Quran dahulunya itu awal kali ditulisnya itu tanpa titik. Nanti kemudian setelahnya baru para ulama, khususnya ulama yang bergerak di ilmu Al-Quran, melihat adanya maslahat untuk memberikan titik pada Al-Quran. Didasari oleh hal itu, para ulama tatkala menjelaskan Al-Quran yang dulunya tidak ada titiknya, maka beliau sebutkan sifatnya. Ada huruf yang muhmalah dan ada yang mu'jamah. Ada yang pakai titik, ada yang tidak. Ini pada huruf-huruf yang sama modelnya, hanya berbeda pada titiknya. Ain dan ghain, jim, ha dan kha, dal dan zal, ra dan zai. Biasanya dia sebutkan yang tidak pakai titik itu dengan mu'jamah dan yang pakai titik dengan muhmalah. Kemudian summa ghainun wa kha.
thumma ghainun kha'u. Kemudian huruf yang kelima dan keenam ada ghain dan kha. Kapan ada nun sukun atau tanwin yang datang sebelum keenam huruf ini atau sebelum salah satu dari keenam huruf ini, maka nunnya dibaca jelas. Makanya kita kembali ke bait sebelumnya, di syarahnya kata beliau wal idharu lughatan al bayan wal wuduh, yang jelas, yang terang. Istilahan, adapun secara istilah ulama tajwid, huwa ikhrajul harfil mudhar, dia mengeluarkan atau membunyikan huruf yang nampak, yang diinginkan dengan huruf seperti yang disebutkan di bawah nanti, itu nun, sukun dan tanwin. Berarti apa yang diinginkan? Idhar itu mengeluarkan atau membunyikan nun, sukun dan tanwin secara nampak dari tempat keluarnya tanpa adanya gunnah atau dengungan. Nah itu dia. Kapan? Ya kalau dia terletak sebelum dari salah satu dari keenam huruf ini. Paham ji ini idhar? Paham ji? Baik. Mana qari? Iqra bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dibaca ini anunya, contohnya? Sudah dibaca bersama. Baik, lanjut. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala syekhuna al-fadil Bilal bin Haidar hafizahullah ta'ala. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. الثاني أي من أحكام النون الساكنة والتنوين وحذفت الياء من الثاني تخفيفا. إدغام أي إدغام النون الساكنة والتنوين والإدغام لغة الإدخال. تقول أدغمت السيف في جمده أي أدخلته فيه. واصطلاحا اجتماع حرفين الأول ساكن والثاني متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني بلا فصل ولا يكون إلا من كلمتين. بستة أتت أي جمعت هذه الحروف الستة في لفظ يرملون من الرمل بالتحريك الحرولة وعندهم أي عند القراء قد ثبتت أي علمت واستقرت. Lanjut. Baca sampai Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunatin biyanmu ulima. Lakinnaha ay huruful idghami sittatu allati tudghamu fiha an-nun as-sakinatu wat-tanwin ala kismain. Al-awwal idghamu bigunnah wa huwa an ya'tiya ba'da an-nun as-sakinati aw at-tanwini harfun min ahrufi kalimatin yumin wa ilayka at-tamthila lidzalik. الياء من يعمل موت أن يغيظ الكفار. الواو من وال ظمأ ولا نصب ولا. الميم مما ولا هديناهم صراطا مستقيم. النون من نعمة عدو نيلا. علم أي علمت حروف هذا القسم وجمعت بقولهم ينمو. ويشترط لهذا الحكم أن تكون النون متطرفة لا متوسطة. فلذا قال ناظم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنوان تلا. أي إذا كان حرف المدغم وهو النون الساكنة والمدغم فيه وهو الياء أو الواء في كلمة واحدة فلا تدغم النون فيهما بل تظهر. وذلك في كلمة مخصوصة وهي الدنيا وسنوان وقنوان وبنيان في نحو قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وقوله ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد. وقوله
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويقال له الإظهار المطلق لأنه لم يقيد بكونه إظهارا حلقيا أو شفويا وهذا الذي تقدم هو معنى قولنا في التعريف ولا يكون إلا من كلمتين وتلحق نون في ياسين والقرآن الحكيم وقوله نون والقلم وما يسطرون حال وصلها بهذا النون فتظهر ولا تدغم للرواية وبالنسبة النون في قوله تعالى طاسيم فإن حفصا يدغمها وخرج بقولنا في التعريف بلا فصل قوله وكيل من راق فلا إدغام لفصل بالسكت. طيب. Masih sedikit. أي تبعه في الحكم وتبعه أيضا في كلمتان وهما كنوان وبنيان ولا خامس لهذا الكلمة في القرآن الكريم. ما شاء الله. Jazakumullah khairan, Allah barik fikum. Kemudian qala an-nadimu rahimahullahu taala wa tsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Kata beliau yang kedua dari 4 hukum non sukun dan tanwin ada idgham yang datang dengan 6 huruf disingkat dengan ucapan yarmulun dan ini yang sabatat. Sabatat ini apa artinya lagi? Tetap indahum di sisi mereka. Maksudnya akan datang definisinya atau apa yang dimaksudkan dengannya adalah para ulama qurra. Kata qala syarihu hafizahullah, berkata pensyarah hafizahullah, ats-tsani yang diinginkan dengan ucapan beliau ats-tsani yang kedua ai maksudnya min ahkamin nunis sakinati wat tanwin. Yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin. Wa hudzifatil ya min ats-tsani takhfifa, dan faidah kata beliau untuk kata ats-tsani ini kan asalnya ats-tsani ada ya-nya karena ini adat ya, ini ada ya-nya, tapi kenapa dihapus kata beliau takhfifan ya, takhfifan. Baik. Kemudian kata beliau idghamun, ucapan nazim idghamun ai yang diinginkan dengannya idghamun nunis sakinati wat tanwin, yaitu idgham nun sukun dan tanwin. Apa maksudnya idgham? Kata beliau wal idghamu lughatan, secara bahasa definisinya al idkhal, memasukkan sesuatu kepada yang lainnya. Ini seperti kalau engkau mengatakan adghamtu saifa fi ghimdihi, saya mengidgham pedangku ke dalam sarungnya. Apa maksudnya? Ai adkhaltuhu fi, aku memasukkannya ke dalamnya. Nah, ini secara bahasa. Al-idgham dari adghama yudghimu idghaman, maknanya al-idkhal, adkhala yudkhilu idkhalan. Nah, ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, idgham adalah ijtima'u harfain, berkumpulnya 2 huruf yang al-awwalu sakinun wa tsani mutaharrikun, yang di mana huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Dan yang diinginkan ijtima'u harfain di sini ini mutamatsilain, 2 huruf yang sama. Ya, 2 huruf yang sama. Yang pertama dia sukun, yang kedua mutaharrik, berharakat.
Bihaitsu yasirani, yang dimana kedua huruf ini tatkala dia bertemu dia menjadi harfan wahidan musyaddada, menjadi satu huruf yang digabungkan dan ditasydid, min jinsis tsani bila fasl, ikut kepada jenis yang kedua tanpa adanya pemisah. Maksudnya kedua huruf ini yang pertama dimasukkan kepada yang kedua tanpa adanya pemisah. Wala yakunu illa min kalimatain, ini faidah. Dan idgham kata beliau tidak terjadi kecuali dari dua kata. Paham ini? Jadi secara istilah idgham itu adalah berkumpulnya dua huruf. Yang pertama sukun dan yang kedua mutaharrik. Yang diinginkan di sini yang pertamanya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham. Yang dimana huruf yang pertamanya yakni nun sukunnya dia sukun jelas, dan yang keduanya berharakat. Maka nanti keduanya digabungkan, yang pertama dimasukkan kepada yang kedua tanpa adanya pemisah. Dan idgham ini tidaklah terjadi kecuali pada dua kata yang berbeda. Nanti akan datang kalau pertemuannya ini terjadi pada satu kata yang sama, maka tidak ada idgham. Seperti yang dibaca tadi, ad-dunya itu kan nun sukun ketemu ya. Yang harusnya nun sukun ini digabungkan ke dalam ya. Dihilangkan bacaan nunnya, langsung dimasukkan ke ya dan ditasydid. Asalnya. Ya, asalnya sama seperti mayyurid. Nun sukun ketemu ya, maunya diidgham, tapi itu kalau dia dalam dua kata yang berbeda. Tapi kalau dalam satu kata yang sama maka tidak ada idgham. Kemudian faidah di bawah ta'liq nomor 2, kata pensyarah hafizahullah, illatu idghamin nunis sakinati wat tanwin bi ahrufil idgham at-tamathulu bin nisbati lin nun. Sebab kenapa, apa alasannya nun sukun dan tanwin itu diidgham, dileburkan, dimasukkan, digabungkan dengan huruf-huruf idgham setelahnya? Kata beliau at-tamathulu bin nisbati lin nun, karena adanya tamathul, kemiripan antara nun dengan huruf idgham setelahnya. Wat taqarubu bin nisbati li baqiyatil huruf, dan juga terdapat taqarub, kedekatan. Maksudnya apa? Dari sisi makhrajnya dengan huruf-huruf yang lainnya. Taib, kemudian kata beliau bisittatin atat. Apa maksud ucapan nazim bisittatin atat? Ai maksudnya jumi'at hadhil huruf as-sittah. Maksudnya huruf yang diinginkan ini itu ada 6 yang digabungkan fi lafzi yarmalun, pada lafaz yarmalun. Adapun yarmalun itu sendiri dari kata ar-ramal. Ar-ramal ini bisa dikatakan timbunan, ya, bukit, ya kan? Itu ar-ramal. Bit tahrik, ya, saya tidak tahu ini apa maksudnya bit tahrik, al-harwalah. Ar-ramal bit tahrik. Taib. Mungkin yang dia maksudkan mimnya, karena ar-ramal ini ada ar-ramlu disukun mimnya, ada yang di fathah ar-ramalu. Maksudnya mungkin ar-ramal yang diharokati, ya mungkin mimnya maknanya al-harwalah. Ya, al-harwalah ini sama seperti dalam hadits, ya. Ya, man atani masyian ataituhu harwalatan.
Harwala itu berjalan dengan cepat. Ya, harwala. Ala kulli hal ini makna lughawi. Syahid dari inti pembahasan kita kata yarmulun itu, bahwa kata yarmulun ini terkandung di dalamnya 6 huruf idgham yang 6 huruf idgham. Dan kata beliau wa indahum, apa yang diinginkan dengan ucapan beliau wa indahum ay indal qurra. Maksudnya ke-6 huruf ini yang digabungkan dengan yarmulun ini adalah pendapat para qurra. Wa qad sabatat ay ulimat wastaqarrat. Apa maksudnya bahwa ke-6 ini telah sabatat, telah tetap? Maksudnya dia telah ulimat, diketahui, wastaqarrat, dan telah diteliti. Kemudian kita paham ini bait yang pertama. Taib. Bait yang kedua dari hukum idgham atau bait yang ke-10 secara keseluruhan. Qala an-nadhim rahimahullah, berkata nadhim rahimahullah, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Kemudian dari nun sukun ini, dari hukum idgham ini itu dibagi dua. Kata nadhim lakinnaha, hanya saja perlu diketahui bahwasanya ha kembali ke mana? Idgham bisa. Itu kismani, ada 2 jenisnya. Kismun yudghama, bukan ya? Ada kisim atau bagian yang diidgham fihi bigunnatin, yang diidgham tapi dengan gunnah, dengan adanya dengungan. Biyanmu ulima, itu diketahui dengan ke-4 huruf yang disingkat dengan yanmu. Nah, kesimpulan sebelumnya, idgham ini adalah keadaan di mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang disingkat dengan yarmulun. Kapan nun sukun bertemu dengan salah satu dari ke-6 ini, maka nun sukun di idgham maksudnya dihilangkan nunnya lafdan la khattan, secara ucapan bunyinya tapi bukan tulisannya, dimasukkan dan digabungkan kepada huruf setelahnya. Apa saja itu? Di antara yarmalun. Kemudian huruf setelahnya ini ditasydid. Kenapa ditasydid? Ini tanda bahwa waw di sini, misalnya huruf ini yang ditasydid itu gabungan antara dirinya dengan huruf sebelumnya. Apa itu? Nun sukun. Paham ini? Ini asalnya. Tapi ternyata hukum idgham ini dibagi dua. Ada idgham bacaan nun dan tanwin yang dileburkan bersamaan dengan gunnah, dan ada yang bigoiri gunnah, dan akan datang penjelasannya. Sekarang kita fokus pada yang gunnah. Berapa hurufnya? Dikeluarkan dari 6 huruf yarmulun 4. Apa itu? Disingkat dengan yanmu. Maka kapan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-4 huruf ini? Yang pertama, nun sukun dihilangkan, tanwin dihilangkan, tapi lafdhan la khattan, dihilangkan bacaannya tidak tulisannya, kemudian dileburkan dan digabungkan kepada huruf setelahnya. Tapi khusus kalau huruf setelahnya yanmu, ditambahkan hukum dengan bacaan gunnah. Jadi bukan hanya dileburkan, tapi dia dibaca dengan gunnah. Dan akan datang bacaan gunnah itu adalah bacaan yang keluar dari rongga hidung, dengungan. Dan juga dibaca dengan ditahan sedikit, kurang lebih 2 harakat. Akan datang penjelasannya insyaallah. Kata beliau, qala syarih hafizahullah, qaulun nadhim lakinnaha qismani. Ucapan nadhim lakinnaha qisman, ai maksudnya harful au huruful idghamis sittah. Nah, ini maksudnya bukan ke idgham kembalinya. Dia ternyata kembalikan ke huruf idgham yang 6. Yang diinginkan dengan ha di sini adalah huruf idgham yang 6. Allati tudghamu fiha an-nunus sakinatu wat tanwin. Yang
diidgham nun sukun dan tanwin di dalamnya. Maksudnya tatkala bertemu dengannya. Ya. Maka hukumnya ala kismain. Ada dua. Yang pertama idghamun bi gunnah. Ada bacaan lebur yang digunnah. Wa huwa ayyatiya ba'da nunis sakinati awit tanwini harfun min ahrufi kalimati yunmi atau yumin. Ini dibalik ya. Di atas yanmu, di bawah yumin. Sama saja. Ya, sama saja. Karena kita fokus bukan pada maknanya, tapi pada lafadznya itu, huruf-hurufnya. Nah, yumin. Kata beliau bentuknya idgham bi gunnah, yaitu kapan ada huruf dari huruf-huruf yumin atau yanmu yang datang setelah nun sukun dan tanwin. Ini kurang penjelasannya sebenarnya ya. Maunya dia tambahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Maka cara bacanya bagaimana? Diidgham, itu yang pertama. Dileburkan nun sukun kepada huruf setelahnya dari yanmu. Kemudian apa? Digunnah. Dibaca dengan didengungkan. Ya, dengungan itu bisa kita ketahui ya dengan menyentuh hidung kita ini, karena dia keluarnya dari sini. Ya. Kemudian dibacanya itu dengan ditahan kurang lebih 2 harakat. Wa ilaikat tamtsil lidzalika, dan beliau memberikan contoh untuk itu. Kita baca sama-sama. Yang pertama ada huruf ya. Beliau contohkan dengan 2 contoh, satunya nun sukun, satunya tanwin. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May ya'mal mawti'an yaghidul kuffar. Nah, ini untuk ya. Kalau untuk waw, miwal, dhama'u wala nasabu wala Baik. Jadi dia dileburkan, tidak boleh dibaca man ya'mal, tidak boleh. Dia harus dileburkan, man ya'mal. Selain itu, karena dia ketemu dengan ya salah satu dari yanmu, maka dia didengungkan, ditahan 2 harakat. Tidak boleh dibaca langsung. Man ya'mal, tidak boleh. Beda dengan ra dan lam, dan itu yang akan datang pada hukum setelahnya. Bedanya kalau dia dileburkan tanpa dengung dan tanpa ditahan, langsung dibaca. Ya, langsung dibaca. Baik. Kemudian selanjutnya ada mim. Mimma wala hadainahum siratan mustaqima. Kemudian nun min ni'mah aduwin naila. Alhamdulillah, mudah ya. Kemudian kata beliau ulima, ucapan nazim ulima ay maksudnya ulimat hurufu hadzal kism wa jumi'at biqaulihim yanmu. Maksudnya ulima di sini yaitu diketahui huruf-huruf pembagian ini dan digabungkan dalam ucapan mereka yanmu. Kemudian faidah kata beliau wa yushtaratu li hadzal hukmi, dipersyaratkan untuk hukum ini, yakni hukum idgham bi gunnah, an takuna an-nunu mutatarrifatan. Nun tempatnya di ujung atau berada di ujung suatu kata, la mutawassita, tidak berada di tengah.
Kembali kepada syarat sebelumnya bahwa idgham ini dia terjadi itu kalau nun dengan huruf idghamnya terpisah. Masing-masing berada di dalam satu kata yang berbeda. Coba lihat contoh. Ada man, kemudian ya'mal, berpisah. Mautian yaghid, berpisah. Minwal, berpisah. Dhama'un wala, berpisah. Tapi kapan dia bersatu, maka tidak ada idgham, tetap dia dibaca jelas. Maka kata beliau falida, dan oleh karena itu qala an-nadhim, sahibun nadham, pemilik nadham melanjutkan bait syairnya dengan berkata, illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Dikecualikan dari hukum idgham sebelumnya idza kana, kalau keduanya. Apa yang diinginkan dengan keduanya di sini? Nun sukun atau tanwin dan huruf idgham. Kalau keduanya maksudnya nun sukun atau tanwin dan huruf idgham bikilmatin, terletak dalam satu kalimat, kata yang sama, fala tudghim, maka tidak diidgham. Berarti dibaca jelas. Contohnya kadunya, seperti lafaz dunya. Perhatikan nun dengan ya-nya. Dia bersatu atau terpisah? Bersatu dalam satu kata yang sama. Dan di mana terletak nunnya? Di tengah atau di akhir? Di tengah. Apakah dibaca idgham? Fala tudghim, kata beliau. Jangan kalian idgham. Tsumma sinwanun tala. Begitu pula pada kalimat sinwan, tidak boleh dibaca siwan, tidak boleh, karena dia satu kata. Qala syarih hafizahullah, ay maksud dari bait idza kana al-harful mudghama aw mudghamu wa huwa an-nun as-sakinatu wal mudghamu fihi wa huwa al-ya'u aw al-waw fi kalimatin wahidatin fala tudghamu an-nun fihima bal tudhar. Kata beliau maksud dari bait ini idza kana, kalau keduanya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau huruf mudgham yang diidgham, yang akan dileburkan nantinya, yaitu nun yang sukun, dan huruf mudghamu fi yang dileburkan padanya. Maksudnya tempat nun sukun itu dileburkan. Wa huwal ya wal waw, dan itu ya dan waw. Dicontohkan ya dan waw ini mewakili contoh saja. Bukan berarti terbatas pada waw dan ya. Melainkan huruf idgham ada berapa? 6. Untuk yang bigunna ada 4. Ini sebagai contoh saja, mewakili contoh di atas. Berkumpulnya antara keduanya fi kalimatin wahidah, pada satu kata yang sama. Kata beliau hukumnya fala tudghamu an-nunu fihima, maka nun tidak diidgham pada keduanya. Pada apa? Ya dan waw, sebagaimana contoh dunia dan sinwan. Bal tudhar, tiada lain, dia harus dibaca jelas. Wa dzalika fi kalimatin makhsusatin, dan yang demikian itu terdapat pada kata-kata khusus saja, maksudnya sedikit dari Al-Qur'an, tidak banyak, maka perlu dihafal saja bentuknya. Wahia, dan dia diantaranya ad-dunya, tidak boleh dibaca duya, harus dibaca jelas dunia. Begitu pula sinwan, tidak boleh dibaca siwan. Inwan, bukan kiwan. Wabunyan, bukan buyan. Semuanya harus dibaca jelas. Fi nahwi qaulihi ta'ala, kemudian beliau menyebutkan penukilannya dari mana. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya," bukan dunya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid." Mana syahidnya? Sinwan. Ya, sinwan. Tapi coba perhatikan, sinwanin yusqa. Nun atau tanwin bertemu dengan apa ini?
Iya. Hukumnya apa? Idgham. Kenapa bisa diidgham? Terpisah dan nunnya terletak atau tanwinnya terletak di akhir. Kalau tanwin tidak mungkin di tengah, pasti di akhir. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah." Perhatikan mana syahidnya? Qinwanun daniyah. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus." Mana syahidnya? Bunyanun. Tapi coba perhatikan, tanwin ketemu dengan apa setelahnya itu? Mim. Bunyanum marsus. Ini apa hukumnya? Idgham. Kenapa bisa? Karena terpisah dan tanwinnya terletak di akhir. Wa yuqalu lahu, ini faidah saja. Dan idgham bi gunna ini itu dinamakan juga, atau afwan, bacaan ini yang di atas ini bukan idghamnya ya, idharnya ini, bacaan jelasnya ini. Itu dinamakan juga al-idhar al-mutlaq. Dinamakan dengan bacaan idhar yang mutlak, bacaan jelas yang mutlak. Kenapa? Li'annahu lam yuqayyad bikaunihi idharan halqiyan aw syafawiyyan. Karena dia tidak diikat dengan ketentuan atau sifat tertentu. Seperti apa? Idhar halqi dan idhar syafawi. Sebagaimana yang telah berlalu, ada idhar halqi. Kenapa dinamakan halqi? Karena dia terikat terhadap sifat dan ketentuan tertentu. Bahwa idhar halqi itu dia dibaca idhar kalau nun sukun ketemu dengan huruf halqi. Makanya diikat kita arifnya. Tapi kalau ini enggak. Ini karena dia umum, enggak ada keterikatan dengan sifat dan ketentuan tertentu, maka dikatakan idhar mutlaq. Kemudian kata beliau, wa hadzal ladzi taqaddama huwa ma'na qaulina fi at-ta'rifi wa la yakunu illa min kalimatain. Dan apa yang kami jelaskan ini yang terakhir ini, bahwasanya idgham itu berlaku kalau dia terpisah. Inilah makna dari apa yang beliau ucapkan dalam definisinya, wa la yakunu illa min kalimatain, bahwa gunnah atau idhar gunnah itu tidak terjadi kecuali kalau dia terdapat pada dua kalimat yang berbeda. Wa tulhaqun nun fi yasin wal Qur'an al Hakim. Adapun pada apa yang beliau akan sebutkan di sini, maka nunnya itu diikutkan. Maka nunnya diikutkan, sama seperti firman Allah Subhanahu. Maksudnya diikutkan kemana ini? Hukum idgham atau idhar? Idhar. Ya, enggak boleh dibaca idgham, melainkan dia dibaca jelas. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Yasin wal Qur'anil Hakim. Begitu pula firman-Nya Nun wal qalami wama yasturun. Hala wasliha bihadan naw'i fatudharu wala tudghamu liriwayah. Maka dalam keadaan dia dibaca wasal sambung, nunnya itu dibaca jelas, tidak boleh diidgham. Dan ini bacaan dari sebagian riwayat. Syahidnya di mana? Yasin, ada nun akhirnya tak? Wal Qur'anil Hakim. Padahal di sini nun pada sin itu kan terpisah dari waw. Kalau kita lihat hukumnya, ada nun sukun ketemu dengan waw dari kata yang berbeda, maka apa yang wajib? Diidgham. Tapi untuk khusus pada bentuk ayat seperti ini diikutkan dengan idhar. Ya. Sama dengan nun wal qalami wama yasturun. Nun, ada nun sukun. Bertemu dengan apa? Wal qalami. Waw. Dalam keadaan dia terpisah. Ya seharusnya dia diidgham, tapi khusus untuk bentuk yang seperti ini dia diidhar, dibaca jelas. Kemudian kata beliau, wa binisbati linnuni fi tasimim fa inna hafsan yudghimuha. Adapun khusus untuk ayat tasimim untuk qiraah Hafs, maka dia idgham. Yang mana diidgham di sini? Nun sukunnya sin, tasin, ketemu dengan apa? Mim setelahnya. Kalau untuk qiraah Hafs dia idgham.
Qasim mim. Diidgham. Paham ini? Tapi khusus untuk qiraah ini. Wa kharaja bi qaulina fit ta'rif, keluar dari ucapan kami dari apa yang kami ucapkan dalam definisi. Bila fasl, tanpa adanya pemisah. Qauluhu wa qila man raq. Keluar darinya ayat wa qila man raq. Surah apa ini? Al-Qiyamah. Mana syahidnya? Man raq. Nun sukun ketemu dengan salah satu dari 6 huruf idgham, yaitu ra. Dalam keadaan dia terpisah dan nun sukunnya berada di akhir kalimat. Harusnya kan di apa? Di idgham, tapi keluar dari hukum idgham. Kenapa? Kata beliau fala idghama, tidak di idgham karena adanya fasl, pemisah bisakit. Apa pemisahnya? Saktah. Karena cara bacanya ini itu wajib kita berhenti di tengahnya tanpa mengambil nafas, dan sakat itu berhenti tanpa mengambil nafas. Lawan dari waqaf. Kalau waqaf berhenti dengan mengambil nafas. Kemudian kata beliau terakhir, tala, apa makna dari ucapan nazim tala? Ay tabi'ahu fil hukum, dia ikut ke dalam hukumnya. Wa tabi'ahu aidan kalimatani, dan ikut kepadanya juga 2 kata, wa huma kinwanun wa bunyan. Keduanya kinwan dan bunyan. Fala khamisa li hadhil kalimat fil Qur'anil Karim, maka tidak ada kata yang kelima untuk hukum ini dalam Al-Quran Al-Karim. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.